Dedi dan Siti adalah pasangan suami istri yang menjalani kehidupan sederhana sebagai tukang bakso keliling. Setiap malam, mereka berkeliling kota dengan gerobak kecil mereka, menawarkan bakso hangat kepada orang-orang yang baru pulang kerja atau sekadar mencari makan malam. Meski tubuh mereka lelah setelah berkeliling seharian, mereka tak pernah mengeluh. Ekonomi yang terus menuntut membuat mereka harus bekerja keras, berjualan hingga larut malam. Mereka selalu berkata pada diri mereka sendiri, ini semua untuk masa depan. Namun, malam itu, mereka akan memasuki sebuah pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi hari mereka selalu disambut dengan senyuman hangat, tetapi malam itu, ada yang terasa berbeda. Langit sudah mulai gelap ketika mereka berangkat. Tidak ada hujan, tetapi angin malam terasa dingin, lebih dingin daripada biasanya. Dedi menggenggam setir gerobak bakso dengan erat, matanya tertuju pada jalanan yang mulai sepi. Siti yang duduk di sampingnya merasakan ada sesuatu yang aneh. "Bapak, kamu merasa malam ini agak aneh enggak?" tanya Siti dengan suara pelan. Dedi menatap ke depan dan menggelengkan kepala. "Mungkin kamu capek, Buk," jawabnya sambil tersenyum, berusaha menenangkan istrinya. Namun, senyum itu tidak bisa menutupi ketegangan yang mulai menyusup dalam diri mereka. Sesuatu yang tak terlihat sedang menunggu di depan. Meskipun malam itu tampak seperti malam biasa lainnya, Dedi merasakan ada yang salah. Ada rasa aneh yang menyelimuti mereka sejak mereka meninggalkan rumah, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jalan yang mereka lalui terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap tikungan yang mereka lewati sepertinya tidak familiar, padahal mereka sudah sering melalui jalur itu. Siti mulai merasakan kegelisahan yang sama. "Bapak, jalan ini kita sudah pernah lewati kan?" tanya Siti, matanya berkeliling mencari petunjuk. Dedi mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. "Harusnya iya," jawab Dedi, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Masing-masing dari mereka berusaha menenangkan diri, tetapi ketidaknyamanan itu semakin terasa. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan mereka semakin menjauh dari keramaian kota. Jalan yang mereka lalui semakin gelap, tanpa lampu jalan yang cukup terang. "Mungkin kita harus berhenti dan tanya orang," kata Siti, tetapi Dedi hanya menggelengkan kepala. "Tidak perlu, kita akan sampai juga," katanya dengan suara yang sedikit terburu-buru, mencoba menutupi ketakutan yang mulai menghinggapi dirinya. Mereka terus melaju meskipun perasaan tidak nyaman semakin kuat. Entah mengapa, Dedi merasa bahwa mereka sedang menuju tempat yang jauh dari rumah mereka, sebuah tempat yang tidak seharusnya mereka tuju. Saat itu, mereka berdua merasakan keheningan yang lebih pekat, suara roda gerobak yang bergulir di aspal tiba-tiba terdengar sangat keras, seolah-olah seluruh dunia menjadi hening, hanya ada mereka berdua dan suara itu. Semakin lama mereka berjalan, semakin mereka merasa terjebak dalam labirin yang tidak mereka kenali. Jalan yang sebelumnya biasa mereka lewati kini terasa berbeda, seperti mereka memasuki dunia yang tak nyata. Siti mulai merasakan kegelapan yang menyesakkan. Semua perasaan takut yang biasanya bisa dia atasi dengan berdoa kini terasa sangat nyata. Angin malam yang semula sejuk kini berubah menjadi dingin dan menusuk, membawa bau tanah lembab yang membuat mereka semakin tertekan. Dedi mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. "Kita harus berhenti," katanya akhirnya, memutuskan untuk menepi di tepi jalan. Tetapi saat matanya melirik ke sekitar, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di ujung jalan, ada sebuah pohon randu besar dan di bawahnya ada sebuah tempat yang tampaknya cocok untuk berhenti beristirahat. "Ayo, kita berhenti di bawah pohon itu saja," kata Dedi, berusaha sekuat tenaga untuk terdengar tenang. Siti menatap pohon randu itu dengan curiga, tetapi tak ada pilihan lain. Mereka sudah terlalu jauh dan tubuh mereka sudah terlalu lelah. Dedi memarkirkan gerobak bakso mereka di bawah pohon randu itu. Tanpa sadar, mereka merasa seolah-olah pohon itu mengundang mereka untuk berhenti. Begitu gerobak diparkir, Dedi dan Siti mulai membuka perlengkapan untuk mulai berjualan. Mereka merasa sedikit tenang karena akhirnya bisa beristirahat. Namun, begitu mereka mulai mengolah bakso, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa menit setelah mereka mulai berjualan, langkah kaki terdengar di kejauhan, semakin dekat menuju mereka.
Tanpa mereka sadari, para pembeli itu datang satu persatu, semua dengan ekspresi yang sama, datar, tanpa emosi. Lelaki pertama yang datang tampak tua, dengan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. "Seporsi bakso," katanya dengan suara parau, tanpa sedikit pun menatap Dedi atau Siti. Dedi, meskipun sedikit terkejut, melayani dengan cepat. "Silakan Mas," katanya, mencoba menjaga suasana tetap ramah. Tetapi lelaki itu hanya duduk diam, memakan bakso dengan ekspresi datar, tidak mengucapkan terima kasih, hanya makan, lalu pergi begitu saja. Tak lama setelah itu, datang pembeli lain, seorang wanita muda dengan gaun yang lusuh. Ia meminta seporsi bakso dengan suara rendah dan lembut, tetapi ekspresinya tetap datar, tanpa kehidupan. Setiap orang yang datang tidak berkata apa-apa, hanya memesan, makan dan pergi begitu saja, tanpa ada sapaan atau senyuman. Dedi dan Siti mulai merasa ada yang aneh. Mereka merasa seolah berada di dunia lain, di mana para pembeli itu bukan manusia biasa. Meskipun dagangan mereka terjual habis dengan cepat, ada sesuatu yang menakutkan dalam keheningan itu. Mereka merasa semakin terperangkap dalam dunia yang mereka tidak kenal dan ketakutan mulai merayap masuk. Ketika gerobak mereka hampir kosong, Dedi dan Siti mulai merasa terjebak. Mereka melihat ke sekeliling, namun hanya ada kegelapan yang mencekam dan pohon randu yang tampak semakin besar seiring waktu berlalu. Mereka merasa seolah pohon itu mengawasi mereka, seolah memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekadar akar dan daun. "Bapak, ada yang aneh dengan tempat ini," kata Siti, suaranya hampir berbisik. Dedi menatap pohon itu, matanya terbuka lebar, mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ada yang bisa dia temukan. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat para pembeli yang tadi pergi, berdiri diam di ujung jalan, menghadap mereka. Wajah mereka tetap datar, tanpa ekspresi, tetapi kali ini mereka berdiri lebih dekat, mengawasi setiap gerak-gerik Dedi dan Siti. Sesuatu yang tidak terlihat mulai merayap dalam jiwa mereka dan mereka tahu, mereka sedang berada di tempat yang salah. "Kita harus pergi sekarang juga," kata Dedi, suaranya gemetar. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menggerakkan kaki mereka, mereka merasa terjebak, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di tempat itu. Tubuh mereka terasa berat, langkah mereka terhenti dan saat itu mereka tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja pergi. Mereka sedang berada di dunia yang berbeda, dunia yang dikuasai oleh sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Saat Dedi dan Siti mencoba memutuskan untuk pergi, mereka merasa tubuh mereka seperti terkunci. Setiap langkah yang ingin mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi. Dalam kegelapan, suara langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih banyak. Mereka menoleh dan satu persatu, lebih banyak pembeli datang, semuanya dengan ekspresi datar yang sama, tidak menunjukkan perasaan apapun. Ada lelaki tua yang membawa tongkat, wanita muda dengan wajah pucat, bahkan seorang anak kecil yang berjalan dengan langkah lemah. Semuanya datang dengan tujuan yang jelas, mereka datang untuk membeli bakso. Dedi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa yang terjadi, Buk? Kenapa mereka semua datang?" tanyanya dengan cemas. Siti hanya bisa menatap mereka, matanya penuh ketakutan. "Bapak, aku takut, mereka semua tidak seperti manusia biasa," jawab Siti dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dedi merasa perutnya mual dan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Para pembeli itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat memesan. Mereka hanya duduk diam, makan bakso, lalu pergi tanpa suara. Semakin banyak orang datang dan dagangan bakso mereka habis dalam waktu yang sangat singkat. Tapi anehnya, meski sudah selesai, mereka semua tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan atau terima kasih, hanya terus berjalan pergi dengan wajah kosong, seperti zombie yang tak merasa apa-apa. Dedi dan Siti merasa semakin terperangkap dan kegelisahan mereka semakin menjadi. Keheningan yang menakutkan menyelimuti mereka, hanya ada suara langkah kaki yang terus-menerus berdatangan. Setiap kali mereka menoleh, lebih banyak pembeli yang muncul, dari tempat yang seharusnya tidak mungkin ada. Siti berusaha bertanya kepada seorang lelaki tua yang duduk di sebelahnya, tetapi lelaki itu hanya mengangkat kepalanya sebentar, tanpa mengatakan apa-apa. "Kenapa tidak ada yang berbicara?" tanya Siti, mulai panik. Dedi, yang merasa tak bisa lagi mengabaikan ketegangan ini,
melihat ke sekitar dengan cemas. Semua orang yang datang memesan bakso, makan dengan diam, lalu pergi begitu saja. Mereka tidak terlihat senang, tidak terlihat lapar, hanya datang untuk membeli bakso, memakannya dan pergi tanpa memberikan satu kata pun. "Kita sudah selesai, Pak." "Semua orang sudah pergi," kata Siti, suaranya hampir putus asa. Namun, saat mereka mulai merapikan gerobak, sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Mereka menyadari bahwa tidak ada satupun pembeli yang benar-benar pergi. Mereka semua berdiri di ujung jalan, memperhatikan mereka dengan tatapan kosong. Mata mereka tidak berkedip, tidak bergerak sedikit pun. Dedi merasa hatinya berdegup kencang dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. "Ibu, kita harus pergi. Cepat!" teriak Dedi, tetapi meskipun mereka berusaha berlari, langkah kaki mereka terasa terhambat. Dunia sekitar mereka mulai terasa semakin sempit, seperti ada yang mengurung mereka di tempat itu. Seiring dengan datangnya lebih banyak pembeli dengan wajah kosong itu, Dedi dan Siti merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tak mereka kenal. Mereka berusaha berlari, tetapi semakin mereka berlari, semakin dekat pembeli-pembeli itu dengan mereka. Bahkan ketika mereka berbalik, sepertinya jalan yang mereka lewati menjadi lebih gelap, lebih panjang dan tidak pernah berujung. Seperti terperangkap dalam labirin yang tak bisa mereka keluar. Semua suara sekitar mereka, kecuali langkah kaki dan napas mereka sendiri, menghilang. Hanya ada keheningan yang mencekam dan suara napas mereka yang terdengar begitu keras di telinga. "Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka semua begitu?" tanya Siti dengan suara gemetar. Dedi hanya bisa menatap kosong. "Aku tidak tahu, Buk. Ini bukan dunia kita." Mereka berusaha berteriak, tetapi suara mereka seperti tenggelam dalam kesunyian yang tak bisa mereka jelaskan. Semua pembeli itu terus berdiri, mengawasi mereka, wajah mereka tanpa ekspresi, seakan-akan mereka bukan manusia biasa. Dedi merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah mereka akan terjebak selamanya di dunia itu. "Ibu, aku takut," ucap Dedi pelan, mulutnya kering, suaranya hampir tak terdengar. Mereka terus mencoba untuk melarikan diri, tetapi sepertinya mereka terjebak dalam ruang yang tidak bisa mereka pahami. Waktu berjalan semakin lambat dan mereka merasa seperti sedang terjebak dalam semacam mimpi buruk. Ketika Dedi menoleh ke gerobak bakso mereka, ia menyadari bahwa dagangannya sudah habis, hampir dalam sekejap. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, mereka tidak tahu kapan dagangan itu habis. Dalam waktu yang singkat, semua bakso yang mereka buat sudah hilang dan gerobak mereka kosong begitu saja. Dedi memandang Siti dengan cemas. "Kita sudah kehabisan bakso, Buk. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dedi, suaranya penuh kekhawatiran. Siti, yang juga merasa bingung dan takut, hanya bisa menatap gerobak mereka yang kosong. "Aku tidak tahu, Pak. Tapi kita tidak bisa tetap di sini." Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka, sesuatu yang tak terlihat, tapi jelas ada di sekitar mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat ke arah pembeli, mereka menyadari bahwa sekarang para pembeli itu sudah mengelilingi mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, tetapi tatapan kosong mereka mengarah langsung ke Dedi dan Siti, seolah mereka sedang menilai mereka, menunggu sesuatu yang tak terduga. Dedi berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan sudah menguasai dirinya. "Apa yang mereka inginkan dari kita?" tanya Dedi, matanya terbuka lebar. Tetapi sebelum Siti sempat menjawab, mereka merasakan sebuah tekanan yang sangat kuat, seolah dunia itu mulai menyempit dan mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Dunia sekitar mereka seolah berubah. Pohon randu yang tadinya tampak biasa kini terasa lebih besar, lebih mengerikan, seolah pohon itu memiliki kehidupan dan kekuatan yang luar biasa. Dedi dan Siti merasa ada sesuatu yang mengikat mereka dengan tempat itu, seolah mereka telah terjebak dalam dimensi lain yang tidak bisa mereka keluar. Mereka mencoba bergerak, tetapi kaki mereka terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka di tempat itu. "Ibu, kita harus keluar dari sini. Cepat!" teriak Dedi, tetapi suara itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Mereka berdua mulai merasa tidak bisa bernapas, udara di sekitar mereka semakin berat, semakin penuh dengan rasa takut yang luar biasa. Saat itu, sebuah suara terdengar,
Suara yang datang dari dalam bumi, dari tempat yang sangat dalam, yang sepertinya berasal dari pohon randu itu. Kalian tidak akan pergi begitu saja. Suara itu menggelegar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Dedi dan Siti terdiam, tubuh mereka kaku, tidak bisa bergerak. Apa itu? Siapa itu? Tanya Siti, suara gemetar karena ketakutan. Kita terjebak, Buk. Ini lebih dari sekadar mimpi buruk, jawab Dedi, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang mereka alami. Mereka tahu, mereka harus segera mencari jalan keluar, sebelum terlambat. Saat Dedi dan Siti merasa seolah terjebak dalam cengkeraman dunia yang tak mereka kenal, hal yang lebih aneh kembali terjadi. Mereka menatap para pembeli yang telah mengelilingi mereka. Sekarang, wajah mereka tampak lebih menakutkan. Tak satu pun dari mereka bergerak. Mata mereka tidak berkedip dan mulut mereka tidak bergerak sedikit pun. Semuanya berdiri diam, mengawasi setiap gerakan mereka, seperti patung hidup yang tak bernyawa. Wajah-wajah kosong itu seolah menilai, menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian mereka. Siti merasa pusing, matanya berputar dan jantungnya berdegup kencang. Bapak, mereka bukan manusia, bisiknya hampir tak terdengar, suaranya dipenuhi ketakutan. Dedi memandang para pembeli itu dengan tatapan penuh ketakutan, tubuhnya mulai terasa lemas. Apa mereka hantu? Tanya Dedi dengan suara serak, namun dia sudah tahu jawabannya. Semua pembeli itu tidak memiliki kehidupan, hanya ada kekosongan di mata mereka, seolah mereka bukan manusia yang hidup. Sebuah perasaan aneh merayapi diri mereka, sesuatu yang sangat tidak wajar, yang membuat mereka merasa semakin terperangkap di dunia yang tak mereka pahami. Kita harus mencari jalan keluar, cepat, teriak Dedi, meskipun dia tahu bahwa mereka sudah berada dalam cengkeraman yang tak terlepas. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti mereka, tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang berat dan degupan jantung yang terasa semakin keras. Dedi dan Siti mencoba melangkah pergi, tetapi setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah mereka melawan kekuatan yang tak tampak. Setiap kali mereka menoleh, pembeli-pembeli itu semakin mendekat, langkah mereka diam, tetapi mereka semakin banyak. Siti mulai merasa sesak, napasnya semakin berat. Kenapa kita tidak bisa bergerak? Kenapa kaki kita terasa seperti terikat? Tanya Siti, ketakutan yang terlihat jelas di wajahnya. Dedi tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata penuh kekhawatiran. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk bergerak, sebuah kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Semua pembeli itu, meskipun tidak berbicara, mulai bergerak pelan, membentuk lingkaran di sekitar mereka, mengepung mereka di bawah pohon randu yang besar. Ketika Dedi dan Siti mencoba untuk berlari, tubuh mereka seolah tidak bisa digerakkan. Mereka terperangkap dalam medan kekuatan yang tak kasat mata. Setiap kali mereka mencoba bergerak lebih jauh, mereka merasa terhalang oleh sesuatu yang kuat dan tidak terlihat. Dunia di sekitar mereka mulai berputar, seperti berada dalam sebuah mimpi yang semakin gelap dan menyeramkan. Suara langkah kaki para pembeli itu semakin terdengar jelas, seakan mereka semakin mendekat, semakin banyak dan semakin mendesak. Apa yang mereka inginkan dari kita? Tanya Dedi dengan suara gemetar. Tetapi tidak ada jawaban. Semua pembeli itu hanya diam, wajah mereka tidak berubah, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketika Dedi dan Siti hampir putus asa dan saat rasa takut sudah menguasai tubuh mereka, sebuah perubahan mendalam terjadi. Semua suara di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Suara langkah kaki, suara napas mereka, suara gerobak yang mereka dorong, semuanya lenyap dalam kesunyian yang mencekam. Hanya ada keheningan mutlak. Dunia yang mereka kenal seolah menghilang dan mereka terperangkap dalam ruang yang tidak terdefinisi. Dedi mencoba memanggil Siti, tetapi suaranya hanya menguap ke dalam keheningan yang menindas. Siti memegang tangan Dedi dengan erat, matanya terpejam karena ketakutan yang luar biasa. Mereka merasa terisolasi, seakan-akan waktu telah berhenti dan mereka berada di luar dunia ini. Tiba-tiba, suara petir yang menggelegar terdengar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Sebuah cahaya terang muncul di kejauhan, melintas seperti kilat yang menyilaukan. Dedi dan Siti saling pandang, seolah tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Apa itu?
Tanya Siti dengan suara gemetar. Dedi, meskipun ketakutan, merasa ada sedikit harapan dalam cahaya yang muncul tersebut. Sebuah suara besar, seolah berasal dari dalam tanah, menggelegar di sekitar mereka. Kalian bukan di sini. Suara itu terdengar menggelegar, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Dedi dan Siti merasakan getaran yang sangat kuat, seolah bumi di bawah kaki mereka sedang berguncang. Pohon randu yang sebelumnya tampak besar dan biasa, kini berubah menjadi sosok yang lebih menakutkan. Akar-akarnya mencuat dari tanah, melilitkan diri mereka dengan gerakan yang sangat cepat, seperti ular yang siap memangsa. Dedi dan Siti terkejut, tubuh mereka mulai gemetar, tak tahu apa yang harus dilakukan. Pohon itu bergerak, teriak Siti, tetapi Dedi hanya bisa terdiam, matanya terbuka lebar melihat perubahan yang begitu cepat. Pohon randu yang tadinya hanya berdiri kokoh kini mulai membesar, akar-akarnya bergerak seperti tentakel, berputar-putar di udara, menuju mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kita tidak bisa tetap di sini. Ayo Buk, kita harus lari, teriak Dedi, berusaha menarik tangan Siti, tetapi semakin mereka berusaha bergerak, semakin mereka merasa terjebak. Akar pohon itu seperti tali yang kuat, mengikat tubuh mereka, menahan mereka agar tetap berada di tempat itu. Keputusan untuk berlari terasa sia-sia. Mereka berada di dalam perangkap yang lebih besar dari apa yang mereka bisa bayangkan. Dedi dan Siti terhenti, tubuh mereka kaku. Mereka tahu, mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Mereka terjebak dalam dunia yang bukan milik mereka, di bawah pohon randu yang mengerikan itu. Ketika mereka merasa putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari jalan mereka. Cahaya itu semakin mendekat, menghilangkan kegelapan yang mengelilingi mereka. Dalam kilatan cahaya itu, mereka melihat sosok yang datang dari kejauhan, melangkah dengan pasti menuju mereka. Sosok itu tampak bercahaya, tetapi wajahnya sulit dikenali. Kalian tidak seharusnya berada di sini, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan tegas. Dedi dan Siti merasa kehadirannya memberi mereka rasa aman yang aneh, seperti ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan situasi ini. Sosok itu melangkah mendekat dan dengan satu gerakan tangan, pohon randu yang mengerikan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Akar-akarnya yang semula melilit tubuh mereka langsung lepas dan mereka merasa tubuh mereka bebas untuk bergerak kembali. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Tanya Dedi dengan suara penuh kebingungan. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Jangan khawatir, kalian sudah selamat, kata sosok itu, suaranya menenangkan. Dengan tiba-tiba, Dedi dan Siti merasakan tubuh mereka seperti terangkat dan dalam sekejap, mereka terlepas dari dunia gaib yang penuh kegelapan itu. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik mereka ke tempat yang lebih terang dan dalam hitungan detik, mereka kembali ke jalanan yang biasa mereka lewati. Dunia mereka kembali normal dan mereka berdiri di sana, kebingungan, hanya dengan satu pertanyaan yang tersisa di hati mereka, apa yang baru saja mereka alami? Dedi dan Siti terengah-engah, tubuh mereka gemetar dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka kembali di jalan yang biasa mereka lewati. Semua yang ada di sekitar mereka tampak normal, jalan yang familiar, langit yang gelap dan suara kendaraan yang berlalu lalang. Gerobak bakso mereka masih ada dan mereka berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun entah mengapa, ada perasaan yang sulit dijelaskan mengalir di dalam diri mereka. Mereka berdua saling menatap, mencoba mencari jawaban atas apa yang baru saja mereka alami. Apakah itu hanya mimpi buruk yang sangat nyata? Atau mereka benar-benar terjebak di dunia lain? Mereka berdua merasakan ketakutan yang belum hilang sepenuhnya. "Bapak, apakah kita baru saja kembali?" tanya Siti, suara sedikit gemetar. Dedi menatap sekeliling dengan ragu, lalu mengangguk perlahan. "Aku tidak tahu, Buk. Aku tidak bisa menjelaskan ini," jawabnya. Mereka berdiri di sana sejenak, membiarkan perasaan mereka mengendap, mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Tetapi meskipun mereka berada di dunia yang sama, mereka merasa ada sesuatu yang telah berubah. Seperti ada sisi lain dari dunia ini yang mereka temui dan kini mereka telah kembali ke dunia mereka, dengan pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi ada ketegangan yang tak bisa mereka hilangkan. Meskipun semua tampak normal,
ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kesadaran baru bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Dedi terus melihat ke arah Siti dan begitu juga Siti yang sesekali menatap Dedi dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Siti lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Dedi berhenti sejenak, menatap langit yang gelap. "Aku tidak tahu, Buk. Tapi, kita baru saja mengalami sesuatu yang tak akan pernah bisa kita jelaskan," jawab Dedi dengan suara berat. Mereka tidak tahu apakah mereka berada di dunia yang sama, atau apakah mereka telah melewati batas antara dua dunia yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, mereka telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia fisik ini. Meski mereka akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat, pengalaman yang mereka alami malam itu tetap menghantui mereka. Begitu mereka sampai di rumah, mereka tidak bisa tidur. Bayangan pohon randu yang besar, wajah-wajah kosong dari para pembeli itu dan suara yang menggelegar di dalam bumi terus terngiang di telinga mereka. Dedi dan Siti berbaring di tempat tidur, saling memandang dengan mata lebar, mencoba mengusir ketakutan yang masih mencekam. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah berada di tempat yang seharusnya tidak mereka tuju dan bahwa dunia ini, dunia yang mereka kenal, terhubung dengan hal-hal yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Aku takut, Pak," kata Siti dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dedi menggenggam tangannya, mencoba memberikan kenyamanan meskipun dia sendiri merasa takut. "Aku juga, Buk. Tapi kita sudah kembali dan itu yang penting." "Kita selamat," jawab Dedi, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa takut yang belum juga hilang. Mereka berdua tahu, malam itu akan tetap menjadi bagian dari hidup mereka yang tidak bisa mereka lupakan. Itu adalah pengalaman yang akan selalu mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal yang tak terlihat, hal-hal yang lebih besar daripada apa yang mereka lihat dengan mata telanjang. Keesokan harinya, mereka mendengar dari orang-orang yang mereka kenal bahwa pada malam yang sama, pohon randu yang mereka lewati sudah lama dianggap sebagai tempat terkutuk. Beberapa orang mengatakan bahwa pohon itu adalah penjara untuk roh-roh yang tersesat, tempat di mana waktu dan ruang bertemu dan berbelok. Ada yang mengatakan bahwa siapa saja yang melewati pohon itu akan terjebak dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dipahami. Dedi dan Siti mendengar cerita itu dengan telinga yang tertunduk dan mereka tahu bahwa apa yang mereka alami bukanlah kebetulan. Mereka sudah melangkah ke dunia lain malam itu dan mereka sangat beruntung bisa kembali dengan selamat. "Kita tidak bisa menceritakan ini ke orang lain, Pak. Mereka tidak akan percaya," kata Siti dengan penuh kekhawatiran. Dedi mengangguk setuju. "Aku tahu, Buk. Tapi setidaknya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus berhati-hati sekarang." Meskipun mereka bisa kembali ke kehidupan mereka yang biasa, perasaan takut itu tidak akan hilang begitu saja. Mereka tahu bahwa ada sisi lain dari dunia ini yang tidak bisa mereka jelaskan dan mereka hanya bisa berdoa agar mereka tidak kembali ke sana lagi. Di malam hari yang sunyi, saat Dedi dan Siti duduk di beranda rumah mereka merenung. Semua yang terjadi malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung, sebuah pengalaman yang menguji batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka tahu bahwa mereka harus lebih berhati-hati sekarang, bahwa dunia ini bukan hanya yang mereka lihat. Ada hal-hal yang lebih besar yang bersembunyi di balik segala yang tampak biasa. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan angin malam yang dingin dan merasa bersyukur bisa kembali ke dunia mereka. Tapi di dalam hati mereka, ada satu pertanyaan yang tetap menggantung. Apakah mereka benar-benar sudah bebas dari dunia itu? Atau apakah suatu hari nanti, dunia itu akan datang lagi untuk menjemput mereka? Dengan senyuman tipis, Dedi memandang Siti. "Kita masih bersama, Buk. Itu yang paling penting." Siti mengangguk, matanya masih dipenuhi rasa takut, namun ada sedikit rasa lega. Mereka berdua tahu bahwa pengalaman malam itu akan tetap hidup dalam ingatan mereka selamanya dan mereka tidak akan pernah bisa melupakan pohon randu yang membawa mereka ke dunia yang lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan.